Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Hai, balik lagi di series The Gift, dan kali ini kita bakal bahas season 2-nya, The Gifted Graduation. Nah, plot kali ini akan meneruskan perjuangan Peng yang sebelumnya ia gagal di season pertamanya, dan ia akan kembali berusaha menjatuhkan sistem sekolah yang dipimpin oleh Pak Support selaku kepala sekolah SMA Ritda. Selain itu juga ada ancaman tersembunyi dari pihak Kementerian Negara. Dalam petualangannya sekarang, anggota kelas The Gifted ikut bergabung dan berjuang bersamanya. Nah, kedepannya nanti juga akan ada junior baru berbakat yang akan berkenalan dengan kita. Kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, kalian juga udah gak sabar kan? Ya udah yuk, masuk ke cerita episode pertama. Cerita dibuka dengan adegan ini. Gua belum tahu apa fungsinya. Mungkin bakal jadi Easter egg di belakang. Untuk sekarang ya udah, kita skip dulu, oke? Nah, ini adalah Time. Kalau mereka sih manggilnya Tem. Anak baru kelas 10 yang kebetulan mendapat kesempatan untuk berbicara di depan seluruh anggota sekolah sebagai perwakilan angkatannya di hari pertama masuk kelas. Ia sangatlah percaya diri. Di kelas, Time tersenyum memandangi sebuah pin yang kita tahu itu adalah pin siswa The Gift yang ditemukannya tadi pagi di rumput. Tak lama, masuklah seorang siswi wanita, langsung duduk di sebelahnya. Mereka berkenalan. Siswi itu bernama Grace. Sifatnya sangat cuek dan jutek. Sangat berbeda dengan Time yang penuh dengan semangat. Tiba-tiba saja, masuklah segerombolan senior yang memperkenalkan diri mereka sebagai keamanan sekolah. Kehadiran mereka untuk menegaskan aturan-aturan yang berlaku di sekolah Ritda, sekaligus perkenalan dengan anak 10 yang baru masuk. Si kacamata ini bernama Third, tipikal senior yang angkuh, berlagak keras padahal loyo. Ia pun langsung membicarakan aturan, juga menegur rambut Grace yang menurutnya melanggar aturan sekolah. Dan ternyata Grace tersinggung. Ia mengatakan rambutnya sudah seperti itu sejak awal. Si kacamata ini tampaknya sangatlah menyebalkan, karena dia juga hampir adu debat dengan Time yang memotong omongannya. Tak cukup sampai di situ, ia mengambil pin siswa The Gift dari tangan Time. Ia lalu menghina Time yang bermimpi masuk kelas The Gift karena sebenarnya program kelas itu sudah dibubarkan. Nah, kalimat seniornya tadi ternyata terngiang-ngiang di kepala Time. Lalu ia menemui Third yang sedang makan di kantin, memintanya menceritakan apa yang terjadi dengan kelas The Gift. Kelas ke-15 dari tahun ajaran 2018 adalah angkatan terakhir kelas berbakat. Mereka dibubarkan karena ada sekelompok siswa menentang program berbakat sekolah kacau balau, dan diambillah sebuah kebijakan. Kementerian terpaksa membubarkan program kelas berbakat itu, ucap Third, sekaligus menyuruh Time tak usah terlalu berharap karena ternyata Time sangatlah ingin masuk kelas berbakat. Tapi Time merasa ada hal yang janggal. Ia tak bisa langsung percaya. Dan tiba-tiba saja seperti ada aura yang memikat. Time menoleh ke arah sepasang dua anak kembar yang kita tahu itu siapa. Ya, itu adalah Jack dan Joe yang berjalan dengan kepercayaan diri tinggi. Maklumlah, namanya juga senior Hyung. Kepala sekolah Ritda, Pak Support, sedang bertemu dengan Perdana Menteri Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ternyata, Kepsek menginginkan kelas The Gift dikembalikan, tapi niat itu ditolak oleh Pak Menteri. Ia cemas karena menurutnya anak-anak berbakat terlalu berbahaya dan tak bisa dikontrol. Belajar dari pengalaman tahun lalu, ucapnya. Pak Support masih berusaha membujuk orang tua itu, namun Pak Menteri tak memberikan jawaban yang pasti. Di malam hari, Time bersama teman sekamarnya berdiskusi. Ia curhat tak menerima kalau kelas The Gift sudah tak ada, dan dari sini muncul ide darinya. Ia ingin menggunakan petisi online untuk mengembalikan kelas The Gift dari sebuah website bernama Student Move. Besok paginya, mereka menyebarkan lembaran kertas promosi, petisi mengembalikan program kelas The Gift atau kelas berbakat. Time juga memberikan kertas kepada Grace yang tak sengaja lewat. Gadis itu tersenyum, sepertinya menyukai hal ini. Dengan gagah,
Time dan Toanya memberikan semangat untuk anak-anak di sekolah agar setuju dengan petisi yang mereka buat. Di sini, tiba-tiba saja Third dan geng keamanan sekolah menegurnya. Tiap tahun saja, kurang dari 10, bahkan 5% saja yang bisa masuk kelas The Gift. Apa kamu pikir semua yang di sini bisa masuk kelas The Gift? Ucapnya. Aku mungkin tak lulus ujian kelas itu, tapi aku akan berusaha, ucap Time membalasnya. Third tersenyum licik dan berkata, "Hei, nilai tak berpengaruh di kelas itu. Tahun-tahun lalu, banyak siswa terbaik yang tak berhasil. Tapi tahun lalu, ada siswa dari kelas 8 yang berhasil," ucapnya. Time tetap keras kepala. Ia sangat tak terima kelas The Gift dibubarkan. Ia mengajukan protes kepada orang dewasa yang semena-menanya mengatur segala sesuatu. Uniknya, hampir semua orang di sana setuju dengan pendapat Time yang sangat bermental berani itu. Keributan mereka tadi ternyata didengar oleh guru, yang mana Grace dipanggil sebagai perwakilan kelas 10. Nah, tiba-tiba saja ia juga dimarahi karena mode rambutnya seperti itu. Grace sudah mengatakan ini rambut aslinya, tapi Pak Guru itu malah menghinanya lagi. Ia tak percaya ucapan Grace. "Jikalau temanku berhasil mengembalikan kelas The Gift dan aku masuk ke sana, kepalaku jadi punyaku dan bukan punyamu," ucap Grace sangat berani berdebat dengan gurunya itu. Di depan meja komputer, Time dan gengnya bingung. Situs alamat untuk tanda tangan petisi sudah diblokir sekolah. Third bergerak cepat untuk menghalangi mereka. Nah, Grace yang juga melihat hal ini tak terima. "Kalau menyerah sekarang itu terlalu mudah," ucapnya. Rupanya, Grace mengajak Time menyelinap ke kantor administrasi. Siswa perempuan misterius ini ternyata mampu meretas laptop sekolah untuk mengembalikan situs petisi yang diblokir sekolah. Nah, di momen ini juga Grace menawarkan untuk mengambil ID siswa lainnya dan dengan tujuan untuk melakukan tanda tangan petisi secara curang. Time yang sportif menolak ide tersebut, tapi tipe orang seperti Grace adalah tipe yang fokus pada goals yang dituju, apapun caranya. Dan akhirnya karena godaan, Time pun menyetujui hal tersebut. Saat bersamaan juga, anggota keamanan sekolah datang mengecek ruangan. Time pun menyuruh Grace untuk mengalihkan perhatian selagi ia mengambil data ID siswa. Nah, itu cukup berhasil. Anggota keamanan terkecoh oleh Grace, tapi ternyata pemimpin mereka, Third, dia lebih pintar. Anak itu masuk ke ruangan admin, mengecek sekitar. Entah apalah yang dipikirkannya. Third membuka laptop. Saat itu juga, Time yang ternyata sudah bersembunyi sejak tadi, langsung berlari keluar. Berujung dengan Third dan anggota keamanan lainnya mengejar Time. Anak itu pun bersembunyi di salah satu ruangan yang sepi di sekitaran area sekolah. Beberapa detik kemudian, sekumpulan pelajar masuk ke sana. Kita sih tahu ya siapa mereka. Ya, tapi Time belum bisa melihat mereka dengan jelas. Dan tak lama, mereka pergi. Saat itu juga, Third datang, mendapati Time bersembunyi sambil jongkok. Time tak gentar sedikit pun. Ia mengakui perbuatannya. Time mengutarakan niatnya, mengembalikan kelas The Gift. Dan anehnya, Third melepaskan juniornya itu dan pergi. Besok hari sudah tiba. Sekolah heboh karena petisi itu berhasil. Time mendapatkan pujian karena petisinya kemarin banyak mendapatkan tanda tangan. Saat itu juga, Grace berpapasan dengannya. Siswi itu bersikap sangat santai, sedangkan Time merasa agak bersalah karena cara curang kemarin menggunakan ID siswa untuk tanda tangan petisi. Pak Menteri menelpon kepala sekolah dan langsung berkata anak buahnya akan mengisi posisi wakil kepala sekolah di bidang akademik sekolah Ridda. Sembari mereka sama-sama melihat laptop tentang kelas The Gift yang akan dikembalikan dari situs petisi itu. Seorang wanita cantik berjalan ke minbar, memperkenalkan dirinya. Itu adalah Bu Darin, kepala baru bagian akademik. Ialah anak buah Pak Menteri. Di sini, Bu Darin mengungkapkan isi hatinya yang senang karena kelas The Gift dikembalikan dan akan diadakan tes penempatan siswa The Gift. Selain anak kelas 10, angkatan tua juga boleh mengikuti tes program kelas The Gift lagi. Lalu tampaklah wajah Time dan Grace. Mereka sepertinya sangat senang. Juga wajah Third yang sangat bersemangat. Apakah dia juga senang? Apakah mereka akan berhasil? Kepala sekolah menemui Pak Pom, mengatakan sudah saatnya ia kembali mengajar. Anggota kelas The Gift pastilah membutuhkannya.
Bu Darin mendapatkan hadiah paket dari Pak Menteri. Ia mengunci pintu dan membuka hadiah itu. Ada kertas bertuliskan semoga sukses dengan misimu. Lalu anehnya, Bu Darin berhati-hati mengeluarkan sesuatu dari kotak hadiah yang sepertinya itu cairan sangat aneh berwarna merah. Kemudian ia membawakan barang itu kepada kepala sekolah, mengatakan itu teh tradisional Thailand. Mereka pun berbincang-bincang. Kepala sekolah ternyata sudah tahu, pasti ada tujuan terselubung mengapa Pak Menteri mengirimkan Bu Darin ke sekolah ini. Sebab ia tahu kalau Bu Darin bukan dari keluarga atau orang sembarangan. Dan dari sini Bu Darin juga mengatakan kalau Pak Direktur punya potensi yang spesial dibandingkan dirinya yang cuma manusia biasa. Lalu Pak Direktur tak begitu yakin bisa meminum teh yang diberikan Bu Darin. "Jikalau kau tak mempercayai aku, tak perlu minum teh itu," ucap Bu Darin membalasnya. Dan lalu Pak Direktur malah meminum benda itu dengan Bu Darin yang menunjukkan tatapan sangat santai, dingin, dan berbahaya. Di ruangnya, Bu Darin dimarahi oleh Pak Menteri karena tidak bertindak atas perintahnya. Bu Darin cuma berkata kalau dirinya tak ingin terburu-buru. Ada hal yang harus diatasinya terlebih dahulu. Rupanya dua orang ini ingin menyingkirkan kepala sekolah. Tapi katanya sih, mereka punya satu tugas lagi yang sangat penting. Time mendengarkan isu-isu buruk tentang siswa The Gift tahun sebelumnya. Ia pun melihat foto-foto seniornya itu di buku siswa The Gift. Lalu terpikirkanlah olehnya untuk pergi ke ruangan kemarin. Dan baru saja masuk, Time sudah harus bersembunyi karena ada suara yang terdengar dari ruangan sebelah. Lalu tak lama, beberapa pemain lama kita masuk. Di sana ada Jack, Joe, Om, Claire, Pun, Korn, dan favorit gua, yaitu Mon. Om menunjukkan bakatnya. Mereka ternyata menyembunyikan sesuatu yang penting di sana. Sepertinya itu merupakan data. Mereka pun berbincang soal sebuah rencana yang ingin dilaksanakan. Dan tiba-tiba Wave datang. Di sini sikap anak itu sudah agak berubah. Bocah hacker ini sudah mulai bisa ngelawak. Dan di sini Wave memutar sebuah kaset. Itu ada suara. Suara yang pertama kali mereka dengar sewaktu ujian penempatan kelas The Gift di tahun mereka. Nah, Time yang sejak tadi bersembunyi rupanya mampu mendengar frekuensi suara tersebut. Ia tak tahan, berteriak kesakitan. Anak-anak lalu mendengar teriakan itu dan langsung menangkap basah Time di sana. Mereka kebingungan, bertanya siapa anak ini. Dan tiba-tiba saja terdengar sebuah telapak kaki berjalan masuk yang membuat anak lainnya terdiam. Ini dia yang paling kita tunggu-tunggu, jagoan kita yang paling pemberani, yakni Peng, memasuki ruangan itu sambil menatap bocah yang ada di hadapannya itu. Dan The Gift S2 episode pertama pun selesai.